Oke, kita mulai ya. Mungkin ini saya sampaikan materinya sedikit dulu. Untuk masalah maksimum minimum itu kita berkaitan dengan turunan. Nah, em, jadi misalnya ada fungsi f, kalau kita turunkan jadi f aksen, kalau kita turunkan lagi jadi f double aksen. Nah, f aksen ini tuh menentukan naik atau turun, naik atau turunnya f, eh, naik atau turunnya si f. Kalau F double aksen ini menentukan kecekungan F. Nanti saya bahas masalahnya. Jadi kan di sini ada tuh kemungkinan kalau kecil dari nol sama dengan nol atau besar dari nol. Hmm, di sini juga gitu. Kecil dari nol, besar dari nol, atau besar dari nol. Lalu saya pernah bilang turunan itu kan kalau dia punya turunan pertama artinya kurvanya mulus gitu ya. Berarti kalau misalnya kurvanya ada tajam, berarti di titik itu nggak punya turunan. Lalu yang ada nama istilahnya titik kritis. Nah, titik kritis ini tuh eh, titik kritis di selang tutup A, B ya. Ini tuh terbagi tiga, ada stasioner, ada singular, atau di batas-batasnya, batas domain. Ini saya mulai tanya-tanya ya. Araf, nanya dari bawah tuh. Nggak usah. Saya nanya Yolanda Salsabila, kalau kita membahasnya di interval A, B, interval tutup A, B ini, berarti yang dikatakan batas domain itu apa? Eh, eh, Kalau di interval A, B batas domainnya antara A sama B. Oke. Yang dibilang batas itu, ya titik yang paling kiri sama titik yang paling kanan ya. Jadi yang dibilang kalau kalau kita punya interval A, B, interval tutup ya. Ingat, ini interval tutup bukan interval buka. Yang dibilang batas domain itu X sama dengan A sama X sama dengan B. Ini sama dengan, bukan di antaranya ya. Oke. Nah, kalau titik stasioner itu, ini titik di mana F aksen eh, C-nya, misalnya stasiunnya titik C gitu. Di mana F aksen C-nya sama dengan nol. Misalnya ini titik C juga. Ini X sama dengan C. Ini X sama dengan C. Gitu. Ini titik di mana F aksen C-nya tidak ada. Nah, jadi kalau digambarkan kurva sembarang misalnya gini, di interval tutup ini sama ini, misalnya domainnya, misalnya kayak gini nih. Eh, nah, gini. Nah, misalnya ada kurva kayak gini, dia di interval tutup ini ya, sama ini. Nah, jadi titik-titik kritis di sini tuh, yang pertama kan, eh, atau dari batas domain ya kita yang pertamanya, batas domain. Berarti yang disebut dengan titik kritis di gambar ini
titik ini, sebagai batas domain. Lalu titik stasioner. Titik stasioner itu saat turunannya sama dengan nol. Turunan sama dengan nol itu ketika dia di puncak atau di lembah, di titik paling tinggi sama titik paling rendah lokalnya di sekitar-sekitar situ aja. Atau kalau kalian ingat lagi konsep turunan yang udah saya jelasin, itu dia titiknya di sini. Berarti yang ini sebagai titik stasionernya. Karena kan di sini turunannya nol kan. Gradien garis singgungnya nol. Di sini juga gradien garis singgungnya nol. Jadi di sini uh, titik stasioner. Lalu kalau titik singular itu saat turunannya tidak ada. Berarti kalau ingat lagi yang kemarin itu saat saat kurvanya tajam. Nah, ini di sini kan tajam kan. Kurvanya tajam di situ. Berarti hmm, sini tajam. Nah, berarti di sini adalah titik singular. Ini kan ada 4 titik. Nah, berarti 4 titik ini adalah titik kritis. Nah, titik kritis ini merupakan calon dari titik pembuat nilai maksimum atau minimum global. Global itu artinya kita bicara di seluruh domain. Kalau lokal itu di sekitar-sekitar suatu subinterval aja. Misalnya yang ini tadi, ini itu maksimum lokal. Karena di sekitar-sekitar subdomain ini aja, subdomain ini misalnya si yang saya panahin kuning itu adalah nilai maksimum. Kalau maksimum lokal global itu seluruh domain, kita memperhatikannya di seluruh domain. Nah, itu tuh nanti kemungkinannya ada 3, bisa dari titik stasioner atau titik dari singular atau dari batas-batas domain. Oke, singkat saja lah kita bahas konsepnya, langsung kita bahas ini. Nah, untuk nomor nomor B deh, saya bahas nomor B, nanti saya tanya kalian salah satu nomor yang lain. Jadi di sini titik kritis ya, titik kritis berarti batas-batas domain. Berarti untuk yang B titik kritis di sini X sama dengan -1, eh, lalu X sama dengan 3, ini sebagai batas domain. Kalau titik stasionernya itu saat kemiringan garis singgungnya itu 0 gitu. Berarti kalau kalian perhatikan di sini itu di X sama dengan 0, gradien garis singgungnya 0, lalu di X sama dengan 2. Lalu untuk titik singular di sini nggak ada, kan nggak ada tuh ketika turunannya kurvanya kan nggak ada tajamnya. Nah, yang ini tuh dari batas domain. Kalau yang buah-buah ini stasioner. Untuk melihat ketika turunnya sama dengan 0 itu kalian lihat aja ketika kan kurvanya kan nanjak atau nurun tuh. Kalian lihat aja ketika di saat X sama dengan berapa sih kurvanya nggak nanjak atau nggak nurun, nggak naik atau nggak turun. Kan di sini kan kalau di sini kan dia turun, terus ada beberapa saat dia rata kan, nggak naik atau nggak turun, lalu dia turun lagi, terus dia naik gitu. Nah, nanti naik turun itu ditentukan dari turunan pertama. Oke, ini saya tanya Fatin Handiantono yang nomor C atau nomor D deh, nomor D. Coba sebutkan titik-titik stasionernya. Titik-titik kritisnya yang poin D.
Fatin Handiantono ya. Iya Kak. Coba sebutkan titik-titik kritis gambar D. Gambar D Kak. Gimana? Iya, D, Gambar D. D. Iya, D. Berarti titik kritisnya di X di Y sama dengan min satu. Ya Y sama dengan min satu atau X sama dengan dua. Oh, oke. Jadi ada titik, ada nilai ya. Kalau kalian lihat di soal itu ada kata-kata titik, ada kata-kata nilai. Nah, kalau titik stasioner, titik singular, titik titik apa gitu, ini lebih lebih ke X sama dengan apa gitu. Kalau nilai Y sama dengan apa? Ya kadang-kadang titik ini juga malah A, B gitu, malah X, Y. Tapi kalau sekarang saya nanya titik stasioner atau titik singular itu kalian jawabnya X sama dengan berapa gitu, bukan Y-nya. Jadi setelah yang saya jelasin tadi, ada tiga kemungkinan titik kritis, yaitu dari stasioner atau batas domain atau eh, singular. Kalau stasioner itu saat dia kira-kira datar kurvanya, datar saat datar sesaat. Kalau singular itu ketika kurvanya tajam. Kalau batas domain itu yang paling kiri sama yang paling kanan. Kok saya bikinnya C ya? Nah, jadi yang disebut dengan titik-titik kritis di gambar D, kalau batas domain kan yang ini nih, sama yang ini. Kalau titik stasioner yang ini, ketika kurvanya agak datar, nggak naik atau turun. Lalu ini kan ketika kurvanya tajam. Ini kan tajam nih di sini. Di sini tajam. Nah, jadi titik kritis di sini itu adalah X sama dengan min satu, lalu X sama dengan nol, terus X sama dengan satu, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Semuanya berarti titik kritis, semua yang di labelin di gambar. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jadi titik kritis itu semua titik X, ya X ya. Yang tiga kemungkinan tadi, batas domain, stasioner, atau singular. Nah, di soal ini diminta juga menentukan nilai minimum dan nilai maksimum. Nah, kalau nilai minimum maksimum itu, kalian fokusnya ke sumbu Y. Nah, sumbu Y yang paling tinggi sama yang paling rendah. Kayak nomor B tadi, yang paling tinggi kan ini tuh ya, yang paling tinggi. Nah, ini kan yang paling tinggi. Terus yang paling rendah yang ini. Jadi yang B, yang disebut dengan nilai minimum. Nah, ini kan nilai. Dia pakai kata-kata nilai kan. Kalau minimumnya min satu, kalau maksimumnya satu. Eh Kalau Clinton, ini saya nanya Clinton ya, Clinton apa namanya ini? Clinton Komala, yang gambar D, nilai minimum sama maksimumnya apa? Gambar D itu gambarnya. Kelihatan kan? Oh, oke. Clinton,
Yaudah skip ya. Eh, kita nggak bisa lama-lama. Domenico Andrea. Domenico Andrea Nugroho. Ya Kak, Gambar D, minimum sama maksimumnya apa? nilai minimumnya tuh di Y sama dengan min satu, maksimumnya itu di Y sama dengan satu. Oke. Oke gitu ya. Jadi lihat aja gambarnya. Kalian fokusnya ke sumbu tegak. Dia paling tingginya berapa sama paling rendahnya berapa. Masih Clinton. Kalau kalau gambar mana ya? Ya udahlah, udah aja ya. Dua poin tadi untuk tentang ini. Kita lanjut ke sini. Nanti ada soal yang mirip kayak gitu juga kok. Kita Kak, lanjut nomor 3. Gimana? Ada yang bertanya kan? ini Kak, mau nanya Kak, eh Ya. di yang bagian atas tadi, Ibu tuh pernah mention Kak, kalau kita nulis titik itu, misalnya kita nulisnya berarti eh X, jadi dalam bentuk X, fx gitu. Berarti misalnya kalau di X min satu berarti min satu sama dengan eh min satu f min satu. Nah ini tuh harus ditulis kayak gitu selalu atau Ya, cukup gini aja, cukup ya, kayak kakak. oke, oke. Yang di Bas Gibran itu berarti yang ini ya. Saya tadi ada sempat bilang juga. Kalau Ya, titik itu dia lebih ke X. Kalau kita bahasnya titik stasioner atau titik singular ya, oke, atau titik kritis gitu. Kita biasanya lebih dekatnya ke X aja. X sama dengan berapa gitu. Kalau oke Kak. nilai dia sama dengan berapa. Nah, tadi saya sempat juga bilang, kadang-kadang juga kalau titik itu kita perlu bikinnya X, Y. Nah, yang kayak saya stabilo hijau. Nah, kalau saya baca di soal ini, kalau titik kritis itu setahu saya seharusnya cukup dengan X sama dengan aja. Kalau titik kritis ya. Oke Kak, oke. Karena nanti akan ditanya, selanjutnya kan akan ditanya ini juga. Selanjutnya akan ditanya ini. Nah, ini kan nanti Y-nya. Nanti kan kita bakal dapat X, Y. Walaupun nggak semua X, Y dari titik kritis. Karena kan titik kritis ini sebagai calon dari pembuat nilai minimum atau maksimum. Oke, siap. Makasih Kak. Sama-sama. Ehm, oke, kita lanjut bawah ya. Nah, kayak gini soalnya. Tentukan semua titik kritis. Kita nilai maksimum dan nilai minimum. Ini kembali lagi sama yang kayak yang tadi ya. Ini karena nantinya akan ditanya nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi untuk menjawab titik kritis, sebenarnya cukup X sama dengan berapa aja. Tapi kalau kalian ragu-ragu pas ujian ya boleh aja dicari Y-nya. Tapi kalau untuk soal kayak gini seharusnya cukup X sama dengan aja. Karena toh nantinya akan kita cari si nilai Y-nya kan dari nilai minimum dan nilai maksimum. Oke, kita bahas nomor yang gampang aja, nomor yang A. Oh ya, saya nanya juga lah, siapapun boleh menjawab. Ini di SMA emang nggak pernah dapat materi kayak gini ya, nilai maksimum minimum. Ya, siapapun boleh jawab. Pernah Kak, tapi di SMA tuh kita maksimumnya lokal sama minimum lokal gitu Kak. Hmm, kalau saya dulu pas SMA global loh, tapi dia nggak di SMA itu dia nggak ada bahas istilah lokal global. Cuman saat saya SMA itu setahu saya, gurunya ngasih cara, kalian kalau mencari nilai maksimum atau minimum, caranya kalian turunkan fungsinya, lalu kalian buat dia sama dengan nol. Kalian carilah X-nya sehingga dia sama dengan nol. Lalu cari F dari titik itu. Lalu kalian nggak stop di situ aja, kata gurunya. Tapi kalian harus cek F di batas-batas domainnya. Setelah kalian cek F di batas-batas domain, setelah kalian hitung, kalian bandingkanlah yang mana mereka yang lebih besar. F batas domain atau F di mana turunannya sama dengan nol tadi. Nah gitu Bu, saat saya SMA dulu. Nah, sekarang kita bahas itu ya. Pertama titik kritis. Titik kritis kan yang tadi ya saya bilang.
turunan atau batas domain. Nah, sekarang kita turunkan dulu deh. F-aksennya ini polinomial gampang banget ya. Saya nggak usah bahas cara penurunannya, tapi kalau saya ada salah tulis, kalian eh, koreksi aja. Nah, ini kan. Nah, jadi di sini nggak punya titik kritis. Di sini tidak punya titik singular. Karena kan di sini polinom ya bentuk turunannya. Dia selalu kontinu kan. Kontinu alias dia selalu punya nilai di setiap titik. Alias nggak mungkin turunannya nggak ada gitu. Nah, kalau untuk titik stasioner, hmm, stasioner itu ketika f aksen x-nya sama dengan 0. Kalau tulisan-tulisan ininya nggak terlalu penting ya, tulisan titik dua gitu ya. Yang penting orang membaca tulisan kalian, dia paham kalian mau ngapain. Jadi kita buatlah bahwa 3x kuadrat min 12x itu sama dengan 0. Ya, saya ngasih tips juga lah. Ini kan persamaan terakhir sama dengan 0, itu bisa saya bagi 3 ke dua ruas. Jadi dapatnya kayak gini, x dikali x kurang 4 sama dengan 0. Ini kedua ruas saya bagi 3. Jadi nggak ada koefisien 3x kuadratnya lagi. Ini boleh karena ini persamaan ruas kanannya sama dengan 0 ya. Persamaan ada ruas kiri, ada ruas kanan gitu. Nah, ruas kanannya sama dengan 0. Lalu kedua ruas saya bagi dengan 3. Jadi ruas kanannya kan 0 per 3 ya. 0 per 3 kan sama dengan 0. Nah, membagi dengan 3-nya itu jangan kalian lakukan di awal tahap kayak gini. Jangan kalian lakukan dari atas. Jangan dari atas tiba-tiba kalian buat sama dengan x kuadrat kurang 4x. Itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Tapi kalau mau menyederhanakannya, alias membagi dengan angka yang sama, itu kalian lakukan setelah membuat persamaan sama dengan 0 gitu. Nah, ini kan kalian punya titik-titiknya x sama dengan 0 atau x sama dengan 4. Nah, jadi eh, titik kritis pertama kan batas domain ya. Urutannya nggak harus. X sama dengan min 2, X sama dengan 1. Ini dari batas domain. Lalu X sama dengan 0, X sama dengan 4 dari titik stasioner. Kalau singularnya nggak ada. Oke, kita udah punya titik-titik kritis. Nah, titik kritis inilah yang merupakan calon nilai maksimum dan nilai minimum. Setelah ini, kalian hitung F di titik-titik itu. F min 2. Kalian substitusinya ke Fx ya, jangan ke F aksen. F min 2 berarti min 2 pangkat 3 kurang 6 min 2 pangkat 2 plus 10. Ini min 8 kurang 24 plus 10. 22 ya? Min ya? Oh, sorry. Itu kan plus 10. Saya tadi mikirin min. Min 22. Oke. Terus kalian cari lagi F1. F1 berarti 1 pangkat 3 kurang 6 kali 1 kuadrat plus 10. 1 kurang 6 tambah 10, 5 ya. Lalu F0. F0 itu 10. F4. Agak gede angkanya. Kurang
6 kali 4 kuadrat plus 10. 4 pangkat 4 itu berapa? 64 ya? Kurang 16 kali 6, 96. Plus 10. Berarti ini 74 kurang 96. Min 22. Oke, mudah-mudahan nggak ada yang salah hitung ya. Kalau salah-salah hitung gini tuh pas kalian ujian itu sangat dimaafkan ya. Ya walaupun mungkin aja tetap dikasih minus, tapi minusnya pasti sedikit. Yang penting kalian dari awal sampai akhir caranya jelas dan konsepnya nggak ada yang salah. Nah, dari nilai-nilai inilah kita lihat tuh eh, yang mana yang paling kecil gitu. Sama-sama min 22 tadi ya. Berarti ini yang paling kecil kan min 22 ya. Kalau maksimum 10 ya. Oke. Untuk soal ini ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Langkah-langkahnya paham? Ini langkahnya jelas banget sih. Tinggal cari turunan, lihat, lalu cek ke X sama dengan berapakah, turunannya sama dengan 0 atau turunannya tidak ada, lalu list X sama dengan berapa aja, lalu list lah titik kritisnya apa aja dari gabungan yang tadi, dari batas domain, dari saat turunannya 0, saat turunannya tidak ada, lalu cari F masing-masing. Gimana, ada yang bertanyakan soal ini? Nggak ada ya? Nggak apa-apa kalau ada yang nggak paham, tanya aja. Oke, kalau gitu saya lanjut nomor 4. Interval kemonotonan dari fungsi-fungsi berikut di daerah asalnya. Kata-kata monoton ya. Kalau di bahasa sehari-hari, monoton itu apa sih? Nggak Ya, berubah, Kak. bosan-bosan. Ya, monoton itu kan itu aja gitu ya. Nah, jadi kalau di grafik fungsi, naik aja, turun aja gitu. Jadi itu yang dibilang monoton. Hmm, jadi misalnya ada grafik fungsi sembarang gini nih. Eh, Biasa aja lah ya grafiknya. Nah, gitu. Jadi dari sini ke sini, grafiknya itu kan turun terus. Kalau dari sini ke sini, grafiknya itu naik terus. Jadi yang merah itu disebut dengan monoton turun, yang kuning itu monoton naik. Nah, saya juga pernah bilang, naik atau turun itu kan penentunya turunan pertama. Kalau turunan pertamanya negatif, dia akan turun. Kalau turunan pertamanya positif, dia akan naik. Nah, kalau kalian lihat di titik antaranya ini tuh turunan pertamanya sama dengan 0. Sebenarnya konsepnya itu aja, diulang-ulang. Kalau kalian ingat lagi konsep kemiringan garis singgung, nah kalau kalian lihat di daerah yang merah, itu tuh gradien garis singgungnya kemiringannya negatif. Yang daerah kuning, kemiringan garis singgungnya positif. Oke, jadi nanti kalau ditanya kapan dia monoton naik, berarti kalian atur turunan pertamanya besar dari 0. Lalu kalian carilah interval X-nya. Ini main-mainnya dengan ketidaksamaan ya. Kalau titik stasioner tadi, main-mainnya dengan persamaan.
Ini kita bahas nomor B, coba. Atau nomor D kali ya, lebih gampang. Yang D aja lah biar agak susah dikit ya. Di sini kan ditanya tentukan interval kemonotonan dari fungsi-fungsi berikut di daerah asalnya. Berarti kalau cuma bilang kemonotonan, berarti kalian harus jawab dua buah, monoton naik sama monoton turun. Kalau pertanyaannya tentukan interval kemonoton naik, nah baru kalian cuma satu aja nyarinya. Nah, jadi kita perlu nyari G aksen T ya di nomor D ini. Saya nanya Julian ya, NIM 3 digit terakhirnya 399. Julian kalau mencari turunan pertama dari GT, caranya gimana? Dah ganti jadi Jordi ya. Jordi, cara mencari turunan pertama GT gimana? Oh, perfect. U per V ya? Iya. Karena bentuk itu kan ada pembilang sama penyebutnya, sama-sama ada variabel bebasnya. Nah, tapi nggak harus pakai U per V. Jadi kalau kalian lihat, GT itu kan persamaannya kayak gini ya. Ini tuh bisa kalian sederhanakan dari awal. Ini kan pecahan, ini kan jadi kayak T per T kuadrat dikurang 1 per T kuadrat kan. Jadi itu bisa dituliskan jadi kayak gini. 1 per T dikurang 1 per T kuadrat. Julian paham yang ini? Yang saya bikin sama dengan di sini? Jadi saya sebelum mencari turunannya, saya tulis ulang dulu si GT-nya. Julian paham yang saya tulis ini? Halo? Julian paham nggak? Nggak. Ini tuh itu loh. A kurang B per C, itu tuh jadi A per C kurang B per C. Nah, berarti kan jadi T per T kuadrat dikurang 1 per T kuadrat. Nah, T per T kuadrat kan 1 per T. Kalau min 1 T kuadrat, ya udah min 1 T kuadrat aja. Lalu ini jadi T pangkat min 1 dikurang T pangkat min 2. Ini tujuannya biar nyarinya nggak usah pakai rumus U per V, turunan biasa aja jadinya. Sahira paham nggak penulisan GT kayak gini? Atau Gibran paham nggak? Kalau Gibran sih paham-paham aja Kak. Jadi kan sebenarnya yang kayak tadi Kakak bilang tuh itu tuh sebenarnya jadi T kuadrat per T kan yang depannya mah gitu ya. T T per per T T kuadrat kuadrat. ya. Yang depannya mah Mm-mm. jadi T per T kuadrat min satu. Cuman berarti ini tuh kita bebas kan caranya. Mau pakai UV atau mau Ya, disederhanakan kayak ya, gini juga bebas, bebas, bebas-bebas aja bebas. gitu ya. Ini saya ngasih alternatif aja. Jadi boleh Oke Kak. pakai U per V, tapi pasti agak lebih ribet. Nah, jadi ini alternatif lainnya, tulis ulang aja GT-nya jadi bentuk biasa kayak gini. Oke Kak, Jadi siap. ibaratnya di sini tuh, misalnya kalian punya kayu kecil, nah ini kalian mau menggergajinya pakai apa? Pakai gergaji mesin atau pakai gergaji biasa? Gergaji mesin kan bisa juga, cuman berlebihan. Oke, aman Kak. Nah, berarti G aksen T-nya kan jadinya min T pangkat min 2 ditambah 2T pangkat min 3. Nah, oke. Ini kita tulis ulang lagi. Kita bagusin penulisannya. Jadi, min 1 per T kuadrat plus 2 per T pangkat 3.
Nah, ini kita samain penyebut biar dia jadi satu suku. Nanti kan kita mau buat jadi kecil dari nol kan. Kita mau main-main dengan pertidaksamaan materi bab nol. Nanti ini T pangkat 3, ini jadi 2 kurang T. Nah, ini sebenarnya min T plus 2. Cuma saya tuliskan jadi 2 kurang T. Nah, G monoton naik ketika G aksen T-nya besar dari 0. Kalau monoton turun ketika G aksen T-nya kecil dari 0. Nah, berarti kita buat tuh 2 kurang T per T pangkat 3-nya. Ya, salah satu deh. Oh, atau kita langsung aja main dengan tanda si itu. Nah, tanda ini ke garis bilangan yang kayak gini. Kan pembuat nolnya udah jelas tuh. Pembuat nol di sini apa aja? Siapa ya? Izzah Mutiah deh. Pembuat nolnya apa aja? T sama dengan berapa aja? Halo, Izzah Mutiah. Ini pembuat nolnya apa aja? Aisyah Nurul Rahmawati. Ini pembuat nolnya apa aja? 0, Sama? 2 bukan? Atau Iya, 2. Jadi lihat aja ketika pembilangnya sama dengan 0 atau penyebutnya 0 gitu. Ini kan nggak perlu memfaktor-faktorkan lagi. Udah dalam bentuk terfaktorkan. Nah, nolnya kan nggak boleh kasih buat kosong. Duanya boleh 0 gitu. Nah, lalu kita cek tanda. Misalnya cek satu deh. Satu itu kan di paling kanan ya. Di daerah ketiga, daerah yang paling kanan. Kalau T-nya 1, masih Aisyah ya sekalian. Kalau T-nya 1, kira-kira ini tandanya apa? Positif atau negatif? positif? Positif ya. Nah, karena ini bentuk eh, bentuknya atau udah setelah kita faktorkan dia pangkat-pangkatnya 1, ini kan pangkatnya 1. T-nya pangkatnya 3, pangkatnya ganjil kan, semuanya pangkatnya ganjil, berarti itu tandanya selang-seling. Positif, negatif, positif. Ya mudah-mudahan kalian paham yang menentukan selang-selingnya itu ya, kenapa selang-seling, kenapa enggak gitu. Ini kan 2 kurang T itu kan pangkatnya 1. Terus T yang di bawah itu kan pangkatnya 3. Nah, kedua-duanya pangkatnya ganjil. Jadi kalau pangkatnya ganjil, ketika melewati pembuat nol dia itu, tandanya berubah. Nah, beda kalau kalian mau ngecek tanda 2 kurang T kuadrat per T pangkat 3 misalnya. Nah, kalau kayak gini, setelah kalian tadi tahu bahwa tanda daerah sini itu positif, nah untuk tahu tanda daerah sini, itu kan dia mau melewati si 2. Nah, si 2 ini asalnya dari suku yang mana? Dari suku yang ini kan. Nah, pangkatnya genap misalnya, saya bikin soal baru. Pangkatnya genap. Kalau pangkatnya genap, tandanya nggak berubah. Jadi di sini tandanya positif juga gitu. Nah, ini kan jadinya nggak selang-seling. Positif, yang kanannya positif, yang tengahnya positif juga. Nah, nanti kalau sebelah kirinya gimana? Sebelah kirinya kan mau melewati nol. Nol itu asalnya dari mana? Dari bentuk yang ini. Pangkat ganjil. Kalau pangkat ganjil tandanya berubah. Nah, tadinya apa? Positif. Berarti sekarang jadi negatif. Jadinya kita punya tanda kayak gini. Nah, itu bedanya dengan soal yang tadi. Ini saya hapus aja. Tapi mudah-mudahan paham ya untuk next-nya.
Ya, mudah-mudahan aja soalnya selalu yang pangkat-pangkat ganjil, biar kalian tinggal bikin selang-seling. Oke, berarti kita udah tahu nih ketika ini kan nggak aksen ya tadi. Nah, jadi kita udah punya jawaban kan? Isi Kak, Atau iya? tadi tanya itu satu kan yang ditanyain. Iya, satu. Oh, sorry, astaga, saya nggak fokus. Sorry, sorry, sorry. Maaf, makasih ya. Satu mah di tengah ya. Berarti tadi di sini positif. Oke, makasih, makasih. Nah, itu ya. Makasih udah dikoreksi. Kadang-kadang memang nggak fokus. Oke, berarti kita punya monoton naiknya itu di 0,2. Kalau monoton turunnya min tak hingga koma nol atau 2, tak hingga. Oh ya, untuk di titik 2, ini kan di titik 2 kan G aksennya sama dengan nol ya. Kalau di titik 0 dulu ya. Kalau di titik 0 kan G aksennya tidak ada. Makanya saya bikin itu kurung biasa. Di titik 0 kan saya bikinnya kurung biasa nih. Yang ini. Nah, kalau di titik 2 ini kan G aksennya sama dengan 0 persis. Tapi kok kenapa saya bikin kurungnya kurung biasa juga? Ini nggak jadi masalah ya. Mau kalian bikin kurung biasa atau kurung siku di duanya, itu nggak masalah. Karena untuk istilah kemonotonan itu sendiri, dia kalau sama dengan nol, ada yang bilang dia tetap monoton, ada yang bilang enggak gitu. Ya, mau bikin jadi gini boleh, atau gini juga boleh. Nggak apa-apa. Oke, berarti ini udah benar ya? Ada yang mau ditanyakan soal ini? Oh, kalau yang titik bolong sama titik penuh, itu nggak usah ya, Kak? Nggak usah gimana? Nggak usah gimana? Coba. Nggak, maksudnya nggak usah ini gimana? Titik bolong itu kan cuma ngasih tahu bahwa eh, di situ tuh nggak sama dengan nol gitu. Alias nggak boleh x nolnya nggak boleh. T sama dengan nol nggak boleh. Kalau T sama dengan 2 boleh, tapi nilainya nanti akan sama dengan nol, nilai turunannya. Nah, lalu kalau disebut dengan monoton itu kan kita maunya yang kecil, yang besar dari nol atau kecil dari nol. Ya, istilah monoton ini juga masih kadang-kadang beda antar buku. Monoton itu yang sama dengannya termasuk atau enggak gitu. Jadi sebenarnya enggak masalah. Mau kalian buat definisinya juga besar sama nol atau kecil sama dengan nol juga enggak masalah. Jadi tinggal kalian lihat aja tandanya. Kapan dia tandanya positif, kapan tandanya negatif. Nah, kalau tandanya negatif berarti itu daerah-daerah dia monoton turun. Kalau tandanya positif itu berarti daerah dia monoton naik. Berarti kalau kita, oh ya udah nanti deh. Kita soalnya masih banyak sih. Ada yang lagi yang mau tanyakan? Ya, kita lanjut berarti ya. Kalau nggak ada. Tentukan interval kecekungan dan tentukan semua titik beloknya jika ada. Nah, tadi di awal saya udah bilang juga, kalau masalah-masalah kecekungan itu kita berurusannya dengan turunan kedua, kecekungan atau titik belok. Nah, titik belok itu saat dia perubahan kecekungan. Jadi di sini kita bahas nomor berapa? Nomor gampang aja lah biar cepat. Yang C aja biar nggak. Oh, yang A juga gampang sih. Yang A aja. Jadi kita ini berurusannya dengan turunan kedua ya.
Nah, kita cari dulu turunan pertama. Turunan pertamanya berarti ini 2x pangkat 4 dikurang 4x kuadrat. Lalu turunan keduanya 8x pangkat 3 dikurang 8x. Interval kecekungan. Sama kayak tadi ya caranya. Ya, kalian faktorkan dulu deh ini. Biar kelihatan pembuat nolnya. 8x. X kuadrat min 1. 8x. X plus 1. X min 1. Berarti pembuat nolnya apa aja? Iya. Jordi deh yang tadi. Pembuat nolnya ini apa aja berarti? Halo Jordi. Min 1. Terus? 0. Terus? 1. Ya. Terus kita cek tanda. Misalnya kita cek 2 deh. Kalau X-nya 2, tandanya positif atau negatif, Jordi? Negatif. 2. X sama dengan 2. Oh, positif. Jadi, ya, untuk ngecek tanda itu kalian nggak usah terlalu ngitung detail. Yang penting tahu positif atau negatifnya aja. Kalau X sama dengan 2, substitusi ke sini. eh, Positif kan? Ini juga pasti positif. Ini juga pasti positif ya. Positif kali positif, ya positif kan? Jadi nggak usah terlalu ngitung detail. Berarti X sama dengan 2 positif. Nah, kayak saya bilang tadi, ini setelah kita faktorkan, bentuk faktornya itu pangkat ganjil semua, berarti ini pasti selang-seling. Lalu, udah kan kita punya cekung atas, cekung bawah gitu. Nah, cekung ke atas itu, kalau digambarkan itu kayak, cekung atas itu kalau digambarkan kayak gini ya. Dia, kalian harus agak pandai melihat bentuk cekung itu maksudnya gimana ya ini. Nah, ini cekung atas nih. Nah, kalau cekung bawah, itu tuh gini. Kalau perubahan kecekungan berarti kayak gini nih. Ini cekung ke atas, lalu di sini cekung ke bawah. Ini kan cekung ke atas. Ini kan cekung ke bawah. Nah, berarti di sini ada perubahan kecekungan. Atau titik belok istilah di sini. Oke, berarti kita punya cekung ke atasnya itu min 1,0 sama 1 tak hingga. Kalau cekung ke bawah, min tak hingga min 1, 0, 1. Nah, kalau perubahan kecekungan, kalian lihat di titik mana, saya bilangnya titik ya, bukan interval. Jadi kalian jawabnya X sama dengan apa gitu. Bukan interval, bukan Y. Ya, nggak harus X juga sih. Pokoknya variabel bebasnya bisa X, bisa T gitu. Kalian lihat di variabel sama dengan apa yang terjadi perubahan tanda. Misalnya sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif, atau sebaliknya sebelah kanannya positif, sebelah kirinya negatif. Tapi kalau kalian
nemunya itu misalnya di sini X sama dengan 2 misalnya. Setelah kalian cek turunan kedua, lalu tandanya kayak gini, negatif, negatif. Eh, kalau kayak gini, ini kan tandanya sama ya. Nah, jadi X sama dengan 2 itu nggak terjadi perubahan kecekungan. Bukan bukan titik belok. Jadi yang kalian cari itu titik di mana dia membatasi daerah yang tandanya negatif sama positif. Berarti di sini titik beloknya itu X sama dengan min 1, terus X sama dengan 0, terus X sama dengan 1. Ini ya. Soal ini ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk mencari titik belok, misalnya yang ditanya titik belok aja, itu kalian langsung set turunan kedua sama dengan 0. Kalian cari turunan kedua, lalu kalian buat dia sama dengan 0, kalian carilah X-nya berapa. Lalu nggak cukup di situ, kalian harus cek di sebelah kiri X itu dan di sebelah kanannya kira-kira tanda turunan keduanya beda nggak? Kalau tandanya berbeda, barulah dia sah jadi titik belok. Gimana soal ini ada yang mau ditanyakan? Yakin nggak ada yang bertanyakan? Kalau gitu lanjut. Oh ya, kayaknya lama juga ya. Saya kira tadi bisa semua soal sih dibahas hari ini. Karena Ibu ada nge-request beberapa soal yang perlu dibahas. Oh, nomor 3 tadi udah ya. Nomor 3 udah. Kemonotonan ekstrim udah. Kecekungan titik belok udah. Sketsa grafik. Oke, kita sketsa grafik yang belum. Soal nomor 6 ini, oke, mirip sih sama yang tadi itu. Oke, untuk lokal, ini maksimum atau minimum lokal ya. Kalau yang soal sebelumnya, yang mencari maksimum atau minimum, itu saya bikin caranya itu ngecekin juga nilai di interval, di batas interval, itu tuh maksimum atau minimum global. Nah, kalau yang ditanya hanya lokal, itu bisa caranya cukup mencari turunan pertama, dan hasilnya itu dicek dengan turunan kedua. Nah, ini turunan kedua ini untuk memeriksanya. Jadi kalau turunan keduanya di titik itu negatif, ya saya tulis lah, nggak usah ngomong doang ya. Kalau turunan keduanya di titik itu negatif, berarti nilai fungsi di titik itu adalah maksimum lokal. Ini bicaranya lokal ya. Kalau turunan di titik C itu besar sama 0, ini FC-nya minimum lokal. Tapi sebelumnya ini F aksen C-nya harus sama dengan 0 ya. Jadi sebelumnya di sini itu C, untuk dapat C itu kalian harus set F aksen C-nya sama dengan 0. Mirip sih sama cara-cara yang tadi. Jadi kalian cari F aksen dulu, dapat F sama dengan berapa, F aksennya 0, lalu kalian cek turunan kedua di titik itu nilai tandanya apa. Nah, nomor 6 kita bahas yang mana ya? Yang E kali ya, biar agak susah dikit ya. Atau yang A aja deh.
biar nggak terlalu pusing. Jadi langkah pertama, yang penting langkahnya dapat, yang penting langkahnya paham. Cari f aksen dulu. 3x kuadrat kurang 12x plus 9. Lalu kalian cari titik stasionernya. Itu ketika f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, kalian buatlah ini 3x kuadrat kurang 12x plus 9 sama dengan 0. Nah, lalu bisa kalian sederhanakan ini sama-sama dibagi 3. Lalu faktorkan. Berarti kita punya titik stasionernya itu x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Nah, kalau cara sebelumnya itu kita langsung ya cari F1, cari... ini kita tetap dicari juga sih, oke. Cari dulu aja F1 sama dengan, substitusinya ke F ya, jangan ke F aksen. Ini 1 pangkat 3 kurang 6 kali 1 kuadrat plus 9 kali 1 dikurang 1. Min 5 tambah 9, 4 kurang 1, 3. Kalau F3, aduh angkanya gede ya. Ya langsung aja ya. 27 kurang 54 plus 27 kurang 1. Min 1 ya. Nah, kita udah punya nilai ini. Lalu kita cek turunan kedua. Berarti kan kita cari turunan kedua terhadap X dulu. Turunan secara umumnya dulu. Berarti ini turunan pertama, turunkan lagi terhadap X. Ini 6X min 12. Nah, lalu kalian cek tuh. Turunan kedua dari 1. Min 6. Turunan kedua dari 3. 6. Ini kan kecil dari 0. Ini besar dari 0. Nah, sebenarnya udah langsung terjawab bahwa F1 itu nilai maksimum lokal oh ya, ini kebetulan cuma 2 ya pembuat nolnya alias titik stasionernya cuma 2. Dan ini kebetulan juga dia polinom ya. Jadi kalau polinom kan nggak mungkin punya titik singular. Kalau punya titik singular, kalian tetap cari titik singularnya. Ini kebetulan banget soalnya itu kemungkinannya cuma 2. Jadi langkahnya itu, kalian cari titik stasioner atau singular. Kalau ada titik singular ini, kebetulan nomor A ini nggak ada singular. Jadi kalian cuma cari titik stasioner, ini langkah pertama. Lalu kalian cari turunan kedua di titik-titik itu stasioner atau singular. Ini langkah kedua sebenarnya. Saya tadi salah. Ini langkah kedua. Setelah kalian tahu tanda turunan keduanya, berarti ini F1 itu maksimum, berarti ini F2 itu minimum. Baru cari
baru cari yang merah, yang saya kotakin merah itu sebenarnya langkahnya langkah ketiga. Nah, gitu langkahnya. Karena kalau urutan yang kayak tadi itu sebenarnya jadinya jadi sama kayak soal sebelumnya. Kebetulan ini karena cuma 2 titik kemungkinan titiknya. Kayak trigono kan bisa terlebih dari 1 ya, kemungkinan titik pembuat maksimum atau minimum lokalnya. Ya, ini saya tadi milih soalnya kurang tepat, jadi terlalu gampang. Jadi karena terlalu gampang tuh kayak bisa pakai konsep sebelumnya, nggak usah pakai aturan kedua. Ada yang bertanyain nggak soal ini? Saya ulangi, jadi urutannya, kalian cari turunan pertama, lalu kalian periksa di X sama dengan berapa, turunan pertamanya itu sama dengan 0 atau tidak ada. Ini kebetulan kan nggak ada, nggak mungkin tidak ada, jadi cuma sama dengan 0. Setelah kalian simpan X-nya berapa, kalian cek turunan kedua di X itu tandanya apa. Nah, kalau negatif, berarti dia maksimum lokal. Kalau positif, berarti dia minimum lokal. Baru kalian cari nilai di titik itu. Sebenarnya langkah 2 sama langkah 3 ini kebalik pun nggak apa-apa. Yang langkah ketiga dulu kalian cari, baru yang ketiga juga nggak masalah. Ini karena cuma 2 kemungkinan itu, karena cuma 2 kemungkinan, jadi setelah dapat angkanya tadi nilai F1-nya 3, F3-nya min 1, ya jelas si 3-nya lebih besar dari min 1. Pastilah 3-nya maksimum, yang min 1-nya minimum. Jadi sebenarnya nggak perlu cek turunan kedua. Jadi konsep cek turunan keduanya di sini nggak terlalu dapat. Nomor 7, tuh sebenarnya masih sama. Kita kayaknya ke sketsa fungsi aja ya. Nah, nomor 8 aja. Ini saya tanya-tanya kalian deh. Oh, ini agak susah sih, nggak segampang yang dilihat. Agak mutar-mutar. Jadi kita bahas nomor 8 ya. Jadi di sini, misalkan F suatu fungsi yang memiliki turunan di mana-mana dengan grafik turunan sebagai berikut. Nah, yang biru ini grafik turunannya, bukan grafik si F-nya. Ingat ya? Tadi saya di awal ada nulis hubungannya yang ini. F kalau diturunkan jadi F aksen kalau diturunkan jadi F double aksen. Nah, F aksen ini tuh menentukan naik atau turunnya F. Sedangkan F double aksen menentukan kecekungan dari F. Jadi sebenarnya bisa lagi tuh dibuat bahwa F double aksen F double aksen ini menentukan naik atau turunnya F. Jadi naik atau turunnya fungsi yang setingkat di atasnya gitu. Dia si turunan itu menentukan naik atau turunnya fungsi yang satu tingkat di atasnya. Jadi ini soal nomor 8 ini kita agak diputar-putar sedikit karena yang dikasih itu grafik turunannya, bukan grafik dia sendiri. Jadi untuk menjawab nomor A, tentukan interval kemonotonan dan kecekungan dari fungsi F. Jadi monoton ini kan yang ditanya fungsi F-nya dan dia katanya monoton. Kalau naik itu kan F aksennya positif. Kalau turun F aksennya negatif. Nah, di atas udah ada kurva F aksen. Jadi saya jawab di sini aja lah ya. Oh, yang sini aja nggak apa-apa. Jadi F monoton naik itu kita tinggal melihat saat di X sama berapa F aksennya positif. Nah, ini kan udah ada kurva F aksen. Jadi tinggal lihat aja di daerah mana
yang kurvanya di atas sumbu X. Nah, ini. Periksa aja di daerah-daerah berapa yang kurvanya di atas sumbu X itu. Di atas sumbu X artinya ini kan. Yang berarti kita tahu itu diminta hingga sampai -1. Lalu bikin aja lah 0 sampai tak hingga. Yang 0 sampai tak hingga ini kalau kalian pun menulisnya misalnya 0 sampai 2, gabung 2 sampai tak hingga, itu nggak apa-apa ya. Ini penulisan lainnya. Sebenarnya ini nggak sama, tapi untuk menjawab monoton itu boleh kayak gini. Nah, boleh aja. Lagi-lagi yang kayak tadi, kalau dia persis sama dengan 0 itu tuh, ada yang bilang dia tetap monoton, ada yang bilang enggak gitu. Kalau monoton turun, ada yang bisa jawab nggak? Di interval berapa? Ya, saya panggil aja lah ya, biar jelas. Adinda Putri Rahmadani. Dia monoton turunnya di interval mana? -1 sampai 0, Kak. Ya. Jadi tinggal lihat aja f aksennya kecil dari 0. Alias dari gambar lihat aja kurva birunya itu di bawah sumbu X itu di mana aja. Nah, lalu kalau kecekungan kan F cekung ke atas. Nah, F cekung ke atas itu kan kalau turunan keduanya positif ya. Ya, saya bikin langkahnya deh. F double aksennya positif. Nah, F double aksen positif artinya kan kita punyanya kurva F aksen, kita nggak punya kurva F double aksen. F aksen itu kan aksennya dari F aksen kan. Jadi saat F aksen diaksenkan itu besar dari 0. Nah, kita udah punya kurva F aksen tuh. Kita lihatlah kurva F aksen ini kalau diaksenkan besar dari 0. Nah, itu artinya kan kayak tinggal kita lihat di kurva biru ini saat kapan dia naik jadinya. Saat kapan dia naik. Karena naik turun itu kan turunan pertamanya ya. Kan naik atau turunnya dari biru itu, naik atau turunnya dari kurva biru ini, itu tuh ditentukan oleh turunan pertama dari kurva biru. Nah, turunan pertama dari kurva biru itu kan jadi turunan kedua. Nah, itulah yang kenapa kita kayak gitu caranya untuk mencari yang cokong ke atas. Berarti kita lihat aja saat kapan F aksennya naik, yaitu dari -3/5 -3/5 sampai 4/5. Nah, ini dia kan naik tuh kurva birunya. Ini kan kurva birunya naik, lalu di sini naik lagi. 2 sampai tak hingga. Kalau cekung ke bawah, sama kayak tadi, cekung ke bawah berarti F aksennya kecil dari 0 atau F aksen diaksenin besar dari 0. Nah, F aksen kita punya kurva F aksen, lalu kalau dia diaksenin besar dari 0 itu artinya saat F aksennya turun.
Berarti ini kita punya jawabannya minta hingga sampai min 4/5. Min 3/5 ya. Minta hingga sampai min 3/5 atau 4/5 sampai 2. Untuk yang B, tentukan titik ekstrim lokal dari F dan jenis-jenisnya. Pertama, di sini kan nggak secara eksplisit dikasih tahu batas domain kan? Kan di sini nggak dikasih tahu kan? Nggak ditulisin titiknya. Nah ini tuh artinya dia nggak membahas batas domain di sini. Apalagi dia ada bikin tanda panah kayak gini. Tanda panah itu artinya kurvanya lanjut terus diperpanjang gini. Nah ini juga lanjut terus diperpanjang. Artinya di sini nggak membahas tentang batas domain. Nah sekarang untuk turunan pertama kan titik ekstrim itu kan tadi ada 3 batas domain, itu nggak dibahas di sini. Sama yang kedua kan saat turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, turunan pertama dari F sama dengan 0. F aksen sama dengan 0. Itu kan yang stasioner. Bikinlah ya stasioner, karena dia bikinnya kan titik ekstrim ya. Jadi kita tulislah stasioner. Itu F aksen sama dengan 0. Lalu kita lihat ke kurvanya. Saat kapan sih F aksen sama dengan 0? Nah, ini kurva biru ini udah berupa F aksen. Jadi, Chelsea Olivia bisa jawab nggak? Jadi titik stasioner di sini, titik stasioner si F itu berapa aja? Titik apa aja? Cukup jawab X sama dengan apanya ya. Titik stasioner itu titik ketika F aksen sama dengan 0. Nah, itu kurva biru udah berupa F aksen. Gisna Juliani Faza aja. Gisna Juliani Faza, titik stasioner dari F apa? Gibran, coba. Ini titik stasionernya dari F, titik apa aja jadinya? Titik stasioner itu titik di mana turunannya 0 kan ya, Kak? Iya, F aksen sama dengan 0. Nah, itu kan kurva Berarti, biru itu F aksen, bukan ya, F. ya, Jadi, berarti di 0 dong, Kak. di 0, ya. Kan saya bilang, tanyanya apa aja, jawabannya nggak satu. -1, 0, dan Terus, 2 ya. oke. Jadi tinggal kalian lihat kurva biru ini saat kapan nilainya 0. Nilai itu artinya Y-nya 0. Artinya saat kapan dia menyentuh sumbu X. Ya, saat di sini kan, nilai Y-nya 0 di sini, di sini. Ini adalah yang saya lingkari merah itu adalah titik di mana F aksen sama dengan 0. Jadi titik stasioner F adalah X sama dengan apa tadi? -1, 0 sama 2. -1, 0 sama 2. Nah, ini singularnya nggak ada ya, karena dia di kurva biru itu dia nggak punya, dia punya, dia selalu punya nilai, alias nggak ada titik di mana F aksennya tidak ada. Jadi titik singular kita di sini cuma titik stasioner. Oh ya, ini jenis-jenisnya ya, karena kan tadi diminta jenis-jenisnya. Ini
min 1, 0, 2, dan jenisnya stasioner. Singularnya nggak ada, batas domainnya juga nggak ada. Yang C, tentukan semua nilai C sehingga C, FC adalah titik belok. Nah, titik belok itu kan ketika F double aksennya sama dengan 0 dan di sekitar di titik itu F aksen C sama dengan 0 dan di C terjadi pergantian tanda F double aksen. Nah, jadi ya langkah pertama F double aksen C sama dengan 0 aja. Jadi kalian cari di titik mana F double aksen di titik mana F double aksennya sama dengan 0. Nah, ini kan artinya F aksen dari aksen F aksen diaksenin sama dengan 0. Nah, kita punya kurva F aksen. Nah, kita punya kurva F aksen yang biru. Kalau kita aksenkan alias turunan dari kurva biru sama dengan 0, itu artinya kita tinggal nyari titik stasioner dari kurva biru alias yang puncak sama lembahnya, titik paling tinggi sama titik paling rendahnya. Oh sorry, bukan titik paling tinggi atau titik paling rendah, tapi gradien garis singgungnya sama dengan 0 atau dia itu agak rata sesaat. Berarti yang ini ya, ini, nah, ini sama ini. Titik yang merah itu adalah ini adalah F aksen diaksenin sama dengan 0. Ini sebenarnya mirip, ini sebenarnya konsepnya sama kayak biasa. Jadi kan kalau kita punya kurva F, nah F aksen sama dengan 0 itu kan yang ini, sama yang ini. Nah sekarang kita punyanya F aksen. Nah F aksen sama dengan 0, ya artinya yang itu yang merah. Nah F aksen sama dengan F aksen diaksenin sama dengan 0 itu adalah turunan kedua jadinya. Berarti di sini titik belok itu kandidatnya itu di X sama dengan min 3/5, X sama dengan berapa? 4/5 ya? Min 3/5, 4/5 sama 2. 4/5 sama 2. 4/5 sama 2. Nah, terus dilihat lagi di sekitar itu benar nggak terjadi perubahan tanda F double aksen alias perubahan tanda dari F aksen diaksenin. Nah, alias lagi di sekitar titik itu terjadi nggak yang awalnya naik jadi turun si F aksennya. Nah, kita lihat di X sama dengan min 3/5. Di X sama dengan min 3/5 kan kalau dicek itu awalnya dia turun jadi naik. Nah, berarti kan terjadi perubahan tanda F aksen di aksenin tuh, F aksen aksen. Ini kan kurvanya F aksen. Nah, F aksen aksen berarti itu naik atau turunnya kurva biru kan. Nah, berarti sih kan ada perubahan tanda tuh yang awalnya turun jadi naik. Kalau di F4/5 gitu juga, yang awalnya naik jadi turun. Yang F sama dengan 2 gitu juga, yang awalnya turun jadi naik. Jadi ketiga-tiga titiknya terjadi perubahan tanda F aksen-aksen. Jadi ketiga titik ini merupakan titik belok.
Oke, ini memang agak mutar-mutar karena yang dikasih itu kurva f-aksen. Untuk soal ini ada yang mau tanyakan? Memang ini agak mutar-mutar. Ini menguji pemahaman kalian tentang hubungan f-aksen, sama f-double aksen. Jadi f-double aksen itu adalah f-aksen diaksenin. Di hubungannya sama kayak hubungan f-double aksen dan f-aksen itu sama kayak hubungan f-aksen dan f. Jadi kalau f-aksen dan f itu menentukan naik turunnya f-double aksen itu menentukan naik turunnya f-aksen. Soal ini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, kita harus lanjut ke sketsa kurva ini. Yang soal mana ya? Ya, kita 3 soal lagi kayaknya ya. Kita bahas nomor 9 dulu. Yang gampang aja. Buatlah sketsa kurva berikut pada daerah asalnya. Nah, untuk membuat sketsa, ya pertama saya mau menekankan, yang namanya sketsa itu bukan cuma gambar-gambar kayak gini doang ya. Tapi harus ada titik-titiknya. Di beberapa titik aja cukup. Misalnya ini titik min 1, 1, 2 gitu. Kalian kasih koordinat agak berapa lah, agak 2 atau 3 gitu. Jangan cuma gambar-gambar doang. Oke, untuk membuat sketsa itu ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Pertama itu ilmu kalian pas SMA yaitu titik potong dengan sumbu X dan Y. Ya, sebenarnya ini nggak terlalu. Ini ada beberapa, sebenarnya ada beberapa juga yang ada beberapa dari sini tuh bisa kalian hilangkan sebenarnya. Maksud saya semua dari sini tuh nggak wajib banget. Pertama titik potong dengan sumbu, lalu limit atau kekontinuan, lalu turunan pertama, terus turunan kedua. Apa lagi ya? Ya ini aja sih yang bisa kalian perhatikan. Ya limit atau kekontinuan itu termasuk juga asimtot kalau ada. Jadi langkah kedua ini tuh sebenarnya opsional ya, bukan opsional. Tergantung dari bentuk fungsi kalian. Apakah dia mungkin ada punya titik diskontinu atau asimtot gitu. Jadi yang nomor 2 itu nggak selalu kalian perlukan. Yang selalu kalian perlukan itu langkah nomor 3 sama nomor 4. Titik potong dengan sumbu sebenarnya bagus juga biar lebih tahu. Tapi kalau nggak bisa ngitung juga nggak apa-apa. Kayak nomor 9A itu kan agak susah ya nyari titik potong dengan sumbu X-nya ya. Kan ketika Y sama dengan 0 agak susah kan nyari itunya solusi persamaannya. Nah, ya agak susah itu. Jadi untuk menjawab nomor 9, yang A, itu pertama titik potong
dengan sumbu Y. Sumbu Y itu kan artinya saat X-nya sama dengan 0. Nah, substitusi ke persamaan A, ke fungsi A dapat 2. Berarti ini 0,2. Kalau dengan sumbu X alias saat Y sama dengan 0 itu agak susah ya nyarinya. 6X pangkat 5 kurang 10X pangkat 3 plus 2 sama dengan 0. Nah, ini mau pakai Horner atau pakai apapun agak susah kan nyari solusi X-nya, nggak langsung kelihatan. Nah, jadi ini kayaknya nggak usah. Makanya saya bilang tadi itu langkah 1 sama 2 itu option, tergantung dari bentuk fungsinya. Yang wajib banget itu yang ketiga sama keempat. Nah, ini kalau bahas limit atau kekontinuan atau asimtot, dia kan ini polinomnya. Polinom itu kan selalu kontinu. Dan di sini juga nggak punya asimtot. Jadi nggak usah yang langkah kedua. Nah, kita ke langkah ketiga aja. Ini nggak usah dicari. Kalau kalian mau nyari juga nggak apa-apa ya yang tadi, yang titik potong dengan sumbu X. Nah, ini saya langsung ke turunan pertama aja. Turunan, Y lah ya, Y aksen karena di situ kan F. Turunan pertamanya berarti ini apa? 30X pangkat 4 kurang 30X kuadrat. Nah, ini kita faktorin aja. 30X kuadrat, X plus 1, X min 1. Di sini langsung aja kayak tadi kita bikin garis bilangan, kita cek tanda dari aksennya. Boleh juga kalian mencari titik stasioner dulu, tapi itu akan sama aja kalau kalian memeriksa tanda y aksennya langsung caranya kayak gini. Karena nanti kelihatan juga kan, titik stasioner kan langsung kelihatan tuh pembuat nol dari y aksen. Nah gini, kan langsung kelihatan tuh titik stasionernya itu min 1, 0, dan 1. Nah, kalau untuk tanda, misalnya kita cek X sama dengan 2, kita dapat positif. Positif, di sini negatif, tandanya berubah. Nah, kalau pas melewati 0, 0 itu kan dari bentuk X kuadrat. Nah, X kuadrat itu kan genap ya, berarti tandanya nggak berubah tuh. Tetap negatif, di sini positif. Oke, kita udah punya tanda ini. Ini contoh yang saya bilang tadi. Eh, yang kalau dia melewati bentuk yang pangkat genap, tandanya nggak berubah. Ini kan setelah negatifnya kan negatif lagi kan, nggak selang-seling tandanya. Setelah kita punya tanda ini, berarti kita tahu tuh bahwa Y itu diminta hingga sampai min 1 dia naik, lalu dia turun, turun lagi, turun juga, baru naik gitu. Atau kasih tahu deh ya. Jadi F naik di min tak hingga min 1 sama 1 tak hingga turun di min 1 sampai 1. Saya langsung bikinnya ini aja. Mau kalian bikin min 1,0 lalu gabung 0,1 juga boleh. Yang kenapa saya bilang boleh itu cuman di tentang ini ya. Kalau misalnya soalnya itu mencarilah solusi apa himpunan penyelesaian itu nggak boleh. Ini hanya tentang kalau bahas kemonotonan aja. Terus langkah ketiga itu kita membahas kecekungan. Berarti F double aksen.
F double aksen berarti ini 120x pangkat 3 kurang 60x. Kita keluarin 60x. Ini jadi 2x kuadrat kurang 1. Ini kalau kalian mau faktorin lagi boleh. Yang si 2x kuadratnya. 2x kuadrat kurang 1-nya. Tapi agak susah ya, agak kurang bagus ya angkanya. Ini kan pembuat nolnya kan setengah akar 2 ya. 1/akar 2, berarti X plus akar 2, X min akar 2. Ini nggak usah difaktorin dah. Takut bikin pusing aja. Sama kayak tadi caranya, kalian buat gas bilangan, sama kalian list pembuat nolnya. Yang pasti 0 kan. Sama yang pembuat 0 dari ini itu, saya bikin di sini aja. 2x kuadrat min 1 sama dengan 0. Boleh kalian faktorkan, boleh juga deh kayak gini. X kuadrat sama dengan setengah. Ini jangan sampai langsung kalian bikin X-nya sama dengan setengah ya. Akar ya. Tapi plus minus. Plus minus akar setengah. Akar setengah itu setengah akar 2. Dirasionalkan 1/akar 2 dikali akar 2. Ya. Berarti di sini ada min setengah akar 2. Di sini ada setengah akar 2. Sama kayak tadi caranya, kalian cek tanda. Misalnya setengah akar 2 itu sekitar 0 komaan ya. Berarti kita cek aja 1. 1, berarti ini positif. Ini positif. Di sini positif. Ya, ini selang-seling sih. Negatif, positif, negatif. Kalau kalian ragu, cek lagi titik lain boleh sih. Misalnya kita cek titik min 2 ya. Kalau min 2, ini positif. Nah, negatif betul kan? Kalau 2. Oke, ini tandanya udah benar. Tanda ini tuh kalian harus benar ya ngitungnya. Nah, berarti kita punya tuh F cekung ke bawah. Oh, itu diminta hingga sampai min setengah akar 2 sama 0, setengah akar 2. Kalau cekung ke atas, itu min setengah akar 2, 0, terus setengah akar 2 sampai tak hingga. Nah, kita udah punya informasi-informasi ini, tinggal kita gambarkan. Saya gambar di sini aja ya. Kalian bikin gambarnya di titik-titik penting aja. Misalnya tadi kita punya dia memotong sumbu Y di titik 0,2. Berarti dia harus melalui titik ini. Lalu F-nya itu naik dari minta hingga sampai min 1. Sama stasionernya, oh ya maksimum minimum perlu juga ya, tapi itu di langkah yang Y aksen tadi, pas nyari Y aksen. Di sini kan kita udah punya tanda ini ya, plus min min plus ya. Berarti di sini kurvanya akan naik, lalu turun, di sini masih turun, lalu naik. Kayak gini gambarnya.
Berarti titik ini itu adalah maksimum lokal. Naik, turun, terus naik. Di sini minimum lokal. Minimum lokal. Di sini maksimum lokal. Jadi yang maksimum atau minimum lokal itu kalian lihat aja perubahan tanda ya aksennya. Misalnya dari kiri ke kanannya itu positif terus negatif. Berarti di situ tuh pasti maksimum. Kan dia naik dulu baru turun. Kalau perubahan tanda itu dari negatif ke positif, berarti kan dia turun dulu baru naik. Kalau sesuatu itu turun dulu baru naik, artinya kan di sini minimum kan. Nah, gitu aja. Sebenarnya di sini perlu juga kalian tulis informasinya sih. F ya maksimum lokal adalah di titik X sama min 1 gitu. Jadi min 1 ini maksimum lokal, dia naik. Ya langsung kita gambar aja kali ya. Dia naik di sini, terus setelah min 1 dia turun sampai 1 dan harus melalui titik ini nih. Berarti di sininya harusnya lebih tinggi lagi dibikin. Harus lebih tinggi. Eh, Kecekungannya mungkin nanti kita periksa. Bagusnya sih sekalian, tapi takut jadi bingung ya. Dia turun sampai 1. Sampai misalnya di sini 1. Ini min setengah akar 2. Ini setengah akar 2. Di sini 1. Terus dia itu turun sampai 1. Dan di situ tuh minimum lokal. Minimum lokal, lalu dia naik lagi. Nah, kira-kira gini gambar kita. Kenapa sih tadi saya bikin di setengah akar 2 ini agak lengkung gini, cekung ke atas, lalu saya bikin ubah cekungnya jadi cekung ke bawah. Itu karena tadi saya udah tahu bahwa di X sama dengan setengah akar 2 itu ada perubahan kecekungan. Yang ini, yang awalnya, harusnya dia awalnya cekung ke bawah, jadi cekung ke atas ya. Berarti gambar kita salah. Kalau di min setengah akar 2, awalnya cekung ke bawah, jadi cekung ke atas. Pas main sketsa itu, pas ujian, bagusnya kalian pakai pensil aja, biar gampang dihapus-hapus. Jadi di sini maksimum lokal, dia harus melalui ini, dan di titik ini dia perubahan kecekungan, yang awalnya cekung ke bawah, jadi cekung ke atas. Berarti kira-kira gini, cekung maksimum, sampai sini dia cekung ke bawah, lalu dia setelah itu cekung ke atas, cekung ke atas, di setengah akar 2 dia jadi cekung ke bawah. Masih bikin gini, jadi cekung ke setengah akar 2 itu cekung ke bawah jadi cekung ke atas ya. Oh sorry, di 0 juga ada perubahan kecekungan ya. Ya udah benar sih yang tadi. Ini kan saya bikinnya kan ini awalnya cekung ke atas. Di titik ini perubahan kecekungan. Jadi cekung ke sorry, awalnya tadi cekung ke bawah. Dia perubahan kecekungan di sini jadi cekung ke atas. Itu tuh kita lihat dari yang F double aksen yang ini ya. Lihat dari tanda ini. Awalnya cekung ke bawah, setelah setengah akar 2 cekung ke atas, setelah 0 cekung ke bawah lagi, setelah setengah akar 2 cekung ke atas lagi, terus tadi maksimum minimumnya
minimum lokalnya di min 1. Ya udah benar kan di sini. Oh, sorry, ini masih lanjut gini, baru gini. Karena ini harus minimum lokal. Nah, ini. Sebenarnya bagus juga kalau kita tahu titik potong dengan sumbu X. Jadi biar kita tahu apakah kurvanya bisa sampai ke sini atau enggak gitu. Bisa sampai ke sumbu X atau enggak. Mungkin tadi agak susah ya nyari solusinya ya, solusi persamaannya pakai Horner atau apanya. Karena pangkat 5 yang tadi kan. Ini kan sebenarnya bisa dibagi sama-sama bagi 2 dulu ya. Oh, udah mau habis waktu ya, sorry. Ya, nggak usah deh ini. Yang penting kalian tahu langkah-langkahnya yang tadi. Cari potong sumbu X sumbu Y, cari Y aksen, cari Y double aksen, biar tahu saat kapan dia naik, turun, maksimum, minimum, sama perubahan kecekungan. Gambarnya sebenarnya nggak terlalu detail juga nggak apa-apa. Ya, asal kalian buat titik-titik yang tadi. Min 1, min setengah akar 2, setengah akar 2, sama 1. Kita lanjut mana ya? Atau ini aja. Satu soal lagi ya. Nah, yang ini deh, nomor 13 aja. Nomor ini 11 sama 12 itu harusnya lebih mudah karena kita udah dikasih info, kita nggak perlu nyari-nyari. Kita dikasih info ini, kita nggak perlu nyari-nyari lagi, tinggal menggambarkan sesuai yang tadi. Ini tuh kayak langkah saya yang ini loh. Ini kan kalau tadi kan kita cari-cari dulu, baru gambarkan dari hasil yang udah kita dapat. Kalau ini dia hasilnya udah dikasih, tinggal gambarkan. Harusnya lebih gampang. Nah, yang ini berdasarkan grafik f-aksen. Nah, lagi-lagi ini adalah grafik f-aksen yang biru. Sketsakan grafik Y sama dengan F jika grafik fungsi F melalui titik P, Q, R. Nah, di sini dia harus melalui titik P, Q, R. Oh, sorry, nggak terlalu jelas ya. Harus melalui titik ini, sama titik ini. Jadi garis kita nanti, kurva kita harus melalui titik itu. Nah, tinggal kita lihat bentuk turunannya. Nah, itu kan di X negatif, di min 1 di sini, sekitar sini, itu kan turunannya F aksennya kan positif ya. F aksen positif itu artinya kurvanya naik. Dan di 0 itu F aksennya 0. Artinya di situ stasioner. Jadi kurva F kita ini harusnya dia naik. Dia naik itu karena F aksennya di situ tuh positif. Kurva birunya kan di atas sumbu X. Positif, dan dia harus melalui titik P di sini. Terus setelah itu F aksennya negatif kan. Berarti dia harus turun setelah itu. Dia harus turun dan melalui titik Q. Lalu setelah itu F aksennya masih negatif. Masih negatif itu artinya dia masih turun. Masih turun gini. Setelah, dan harus melalui R kan tadi. Jadi saya harus sampai R. Setelah itu F aksennya positif. Berarti dia harus naik setelah ini. Nah, kira-kira gambar F-nya kayak gini. Jadi tinggal lihat aja F aksennya kapan positif, kapan negatif, kapan sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti di situ stasioner. Kalau kalian perhatikan sebenarnya di X sama dengan 1 itu tuh ada perubahan kecekungan. Yang awalnya cekung ke bawah, jadi cekung ke atas. Nah, di sini. Itu tuh tinggal sebenarnya di sini udah lumayan bagus sih. Nah, di sini tuh cekung atas. Cekung ke bawah. Ya, karena dapat dilihat kan ya dari kurva birunya kan gradien garis singgungnya kan negatif tuh semuanya. Yang dari sini ke sini tuh cekung ke atas. Oke, jadi yang merah ya si F-nya. Oke, kayaknya itu dulu
beberapa menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab. Yang mudah-mudahan kalian bisa nomor B ya. Gimana untuk soal-soal yang sudah kita bahas? Ada yang mau ditanyakan? Kalau udah dikasih petunjuk kayak nomor 11 sampai ke bawah itu gampang. Yang agak susah itu ya yang kayak nomor Kak, 10. Ya. yang nomor 11 tadi Kak, kan itu udah dikasih informasi ya Kak, nomor 11. Nah itu tuh Ya. kalau kita mensketsakan, itu Nah, apakah kita harus tunjukkan dia stepnya dari 1 sampai 5 baru kita satuin, atau boleh langsung aja kita buat hasil? boleh langsung lah kan udah dikasih. Enggak, maksudnya stepnya tuh grafik F continue pada 1, 5, misalnya kita buat gitu 1, 5, terus nanti yang 2.1, F1, F5, 3 kita titik-titikin dulu di situ, atau langsung aja jadiin aja di satu, apa namanya, Cartesius gitu, nggak usah. Langsung aja di satu. Langsung aja di Oke, satu Kartesius tapi harus mengcover semua informasi yang dikasih. oke, oke, siap, siap, Pak. Misalnya continue pada 1, 5. Nah, berarti gini. Berarti nanti grafik kalian nggak boleh putus tuh di 1 sampai 5 gitu aja. Oke, siap, makasih Kak. Sama-sama. Ada lagi yang bertanyakan? Sekalian saya ngerjain ini aja. Agak 2 menit ini selesai. Oh, 3 ya. Kalau susah, kalau nggak pakai pensil itu agak susah. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, gambar kayak gini aja udah memenuhi semua itu, semua informasi. Ya mungkin biar lebih bagusnya saya bikin biru inilah. Jadi kan harus ada titik-titik yang saya bikin ya. Terus dari 1 sampai 3 ini dia harus cekung ke atas. Dan 1 sampai 2 kan turun. 1 sampai 2 turun. Terus 2 sampai 4 naik. Tapi ada perubahan kecekungan tuh eh, di empatnya. Terus gini. Sorry, di tiga. Oh, bukan gini. Hmm, F double aksen kecil dari 0, 3 sampai 4. Ya, kan cekung ke bawah. Terus cekung ke atas. Nah, gini. Kehapus.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Di sini tuh yang penting kalian tahu makna turunan itu menentukan naik turun, kapan naik, kapan turun. Kalau turunan kedua menentukan cekung atas, cekung bawah. Oke, kalau gitu berarti kita sudahi ya. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Makasih juga, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Makasih, Kak.